Guru adalah agen perubahan, maka perubahan yang terjadi ada di tangan guru. Mengapa kita tidak mau merubah generasi Indonesia tambah baik dan maju? Mari para guru untuk menjadi agen perubahan demi generasi emas Indonesia tahun 2045. Tugas itu bagaimana, ada kendala enggak di teman-teman? Ibu yang sebagai asisten kurikulum, Burian bisa mungkin memberikan masukan ke Bapak, termasuk Budian juga. Budian bisa memberikan masukan apa yang bisa Bapak dapatkan sehingga bisa menentukan langkah Bapak selanjutnya di tahun ajaran yang baru ini. Mungkin itu yang ingin Bapak tanyakan ke Budian. Ya, siap Pak. Untuk kelas 7 memang ada beberapa perubahan ya Bapak. Awalnya kan yang dari kelas 9, mungkin ini baru untuk guru-guru yang awalnya menggunakan kurikulum 2013, kemudian ke kurikulum Merdeka. Mungkin banyak istilah-istilah Bapak, karena awalnya silabus jadi alur tujuan pembelajaran. Nah, ada beberapa yang perlu menyesuaikan sehingga kesulitan untuk barangkali mengakses informasi yang berhubungan dengan istilah-istilah baru, dan mungkin hubungannya juga dengan teknologi informasi karena keterbatasan untuk bisa menggunakan media digital terutama seperti itu. Perlu beberapa cara Bapak, barangkali ada diadakan workshop atau WHT gitu sehingga menambah wawasan untuk guru-guru yang belum bisa menggunakan media tersebut. Ya berarti di kelas 9 yang gurunya kurikulum 13 ya. Sekarang mereka berada di kelas 7 yang ya. Otomatis semuanya tahun sekarang menggunakan kurikulum mereka yang ya. Jadi yang kelas 9 itu yang sekarang di kelas 7 memerlukan penambahan pengetahuan tentang media belajar digital lah kasarnya ya Bu ya. Kalau kemudian bagaimana yang dirasakan atau yang mendengar? Jadi mungkin tidak jauh berbeda dengan Ibu Rian ya Pak, karena memang kebetulan saya juga di sini baru mengajar bahasa Inggris ya Pak untuk di kelas 7 gitu. Ya masih banyak yang saya belum memahami aplikasi-aplikasi yang seperti contohnya di platform Merdeka Mengajar gitu, apa aja yang bisa kita akses di situ gitu, misalnya tentang materi, tentang modul acara dan sebagainya seperti itu. Ya berarti kalau begitu, kalau IHT kan harus beberapa ini ya Bu Rian. Kalau IHT itu harus ada beberapa hari yang ini mungkin mengganggu. Bagaimana kalau kita sistemnya coaching teman sejawat lah gitu ya Pak Burian. Iya. Bisa sih. Burian dengan siapa? Burian atau Burian sebagai asisten kurikulum, coba didekat dulu Burian. Guru yang sudah SDM-nya tinggi di IT diambil misalnya 5 orang atau 10 orang, nanti Bapak mengadakan coaching dengan mereka tentang media digital sehingga nanti mereka bisa mendampingi yang tua-tua itu, yang senior-senior itu. Bagaimana kalau begitu? Bisa Pak, jadi nanti dengan tutor sebaya ya Pak, atau pembentukan kelompok yang nanti bisa dipandu oleh yang lebih ahli lah istilahnya gitu ya Pak. Nanti jadi tugasnya Burian sama Budian mengecek, menentukan juga kelompok mana yang akan Bapak latih. Ya. Misalnya 5 orang atau 10 orang. Dengan interaksi buatan, insya Allah guru yang tidak paham IT juga bisa cepat paham. Gitu ya. Kita belajar dulu Gemini AI, tulis di sini, Ibu, Bapak Gemini AI. Silakan dilihat di situ. Nah, ada Gemini AI, silakan masuk. Nah, diklik Gemini AI-nya. Nah, kita nggak boleh percakapan Bu. Ada mulai percakapan.
sedikit. Nah, lanjutkan. Oh, ada pasang itu. Oh, jalan mana? Nah. Nah, yang sudah kita akan menggunakan rencana makanan. Nah, ini ada masukan perintah di sini. Ya. Nah, sudah ada, teruskan. Nah, di sini ada prompt. Prompt itu adalah perintah. Misalnya kita akan membuat soal, tinggal menulis aja buatkan soal. Misalnya IPA kelas 7 tentang magnet. Buatkan soal IPA kelas 7 tentang magnet. Nah, misalnya soalnya berapa Bu? Misalnya buatkan soal pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Tuh. Buatkan soal pilihan ganda 4 pilihan. 4 pilihan dengan kunci jawabannya. Materi IPA kelas 7 tentang magnet. Misalnya ini contoh ya Bu, jadi di sini harus ada perintah. Nah, kita klik yang ini, nanti dia akan mengenerate. Nah, ini Bu, ini soal-soal yang dibuat oleh AI atau inteligensi buat. Nah, ini Bu sudah selesai. Tuh. Langsung ya. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal di sini klik. Nah, salin. Nah, kalau sudah salin Ibu Bapak tinggal membuat tindakan ke Word. Ini kita ke Word nih. Ini Wordnya. Kita soal IPA misalnya. Soal IPA 7. Dibuka. Nah, paste ya, di sini di Facebook tuh. Nah, ini sudah ada, tinggal Ibu nanti Ibu Bapak tinggal mencari mana yang cocok dan tidak cocok. Yang cocoknya yang dipakai, yang tidak cocoknya dihapus. Itulah kegunaan Gemini AI. Yaitu untuk mempercepat, mempermudah, memberi inspirasi. Nah, kita lanjut lagi ya Bu. Nah, kita lanjut lagi dengan materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu live Bu. Tulis Bu, live worksheet. Nah, Bu, ini Bu, live worksheet. Nah, yang ada gambar ini Bu. Ya, bagus. Nah, klik Bu. Tuh, ada ya Bu, live worksheet. Nih, kalau kita lihat ke sini, kita loginnya pakai ini aja ya Bu. Yang free ya Bu. Kita menggunakannya yang free. Nah. Tuh, kitanya sebagai apa Bu? Teacher. Sebagai teacher. Diisi. Email semuanya diisi yang digunakannya, atau kita login langsung aja loginnya pakai ini Bu, loginnya pakai nah ini Bu, kita pakai loginnya pakai di akun. Nah itu ini teacher, itu misalnya namanya siapa. Emailnya yang kalau sudah ada di sini kita pakai email yang ada di sini. Kalau tidak, Ibu masukkan email. Misalnya
Coba yang lainnya sampai 5 orangnya itu bisa menggunakan. Nah, Pak B, izinkan. Siapa lagi? Itu tuh. Nah, udah. Dimute. Nah, itu Bapak ini kalau lagi meet ini harus dimasukkan ibu bapaknya ya. Anak-anaknya nanti dikasih tahu penggunaan Google Meet sehingga kita bisa memberikan materi meskipun kita ada di luar, tidak ada di sekolah atau anak ada di luar. Terus materi yang kedua minggu kemarin kita sudah di Gemini sama live worksheet. Nah sekarang penggunaan Google Meet ya. Mungkin 3 materi udah Bapak berikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Nah jadi nanti sore kita ini lagi, sore Bapak coba di rumah masing-masing ya. Nah pada Nah ini Pak Kuswantoro mau nyari apa kita KPD-nya? Ada matematika, ada IPS. Nah kita perlunya nyari yang mana? Misalnya bahasa Indonesia. Tuh, bawa tuh. Tuh bahasa Indonesia itu banyak ya Pak Kuswantoro. Nah ini KPD-nya ini tinggal kita download, kasihkan ke anak lewat WA group atau apa, tinggal memilih aja materi-materi mana yang sesuai bahasa Indonesia-nya. Jadi live workshop itu memberikan semacam inspirasi buat kita untuk KPD anak itu sudah ada sebenarnya. Jadi tidak usah seperti dulu Bapak ngomong waktu di hari-hari kemarin tentang LKPD workshop, jadi nggak usah beli sebenarnya tuh guru sudah ada dari ini. Apalagi kalau Pak Kuswantoro bisa buat LKPD, bisa sharing dengan teman-teman sedunia malah ini. Itu Pak Kuswantoro, mudah-mudahan Pak Kuswantoro bisa mengembangkan, bisa menerapkan lagi ke teman-teman yang lainnya bagaimana mencari LKPD yang cocok, yang sesuai dengan kurikulum. Mungkin karena waktunya kita terbatasi ya Pak Kuswantoro, saya juga harus ada rapat dinas ke Sumber. Jadi mungkin kita silakan kapan saja kalau ada saya Pak Kuswantoro minta diajarin. Terima kasih ya Pak Kuswantoro, silakan diteruskan kalau ada susah ngebel atau kesini ya.